Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Pada video kali ini kembali lagi saya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang aplikasi Microsoft PowerPoint pada bagian mengenal fungsi dari setiap tab-tab menu yang ada pada jendela kerja aplikasi Microsoft PowerPoint. Saya awali dengan membuka aplikasinya. Jadi saya tampilkan dulu tampilan jendela kerja pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi yang akan saya bahas, bagikan pada video kali ini adalah tentang mengenal fungsi-fungsi dari setiap tab-tab menu yang ada pada tampilan jendela kerja aplikasi Microsoft PowerPoint. Saya mulai dengan submenu 1. Submenu ini digunakan untuk beberapa jenis kepentingan. Di antaranya ada new untuk membuka atau menambahkan slide kosong atau blank presentation ya. Kalau kita menambahkan slide kosong di sini. Kemudian ada open digunakan untuk membuka file-file presentasi yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian ada info yang berisi tentang informasi pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Ada save untuk menyimpan file presentasi. Jadi ini tampilan jendela save. Fungsinya untuk menyimpan file presentasi. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua ada save as. Sama tampilannya pada tampilan jendela save. Cuma letak perbedaannya. Kalau save biasa digunakan untuk menyimpan pertama. Sedangkan kalau save as digunakan untuk menyimpan ulang kembali file yang sudah disimpan sebelumnya dengan mengganti namanya. Dan ada Save as Adobe PDF. Ini digunakan untuk menyimpan file presentasi dalam bentuk PDF. Kemudian ada Print untuk melakukan aktivitas pencetakan file presentasi. Ya. Ada Share untuk membagikan. Ada Export untuk mengekspor file. Ya, tentu close kalau untuk menutup. Kemudian pada tab menu Home ini terbagi menjadi beberapa sub-menu. Pada submenu clipboard ini berisikan perintah untuk mengcopy, ya, perintah copy. Kemudian ada perintah cut, ada ya copy tadi untuk menyalin teks, kalau cut untuk memindahkan teks atau objek. Kemudian ada format painter untuk menyalin bentuk teks, ada paste ya atau paste untuk menampilkan hasil teks yang telah di copy atau di cut. Kemudian selanjutnya ada slide, fasilitas yang digunakan untuk mengatur tampilan slide. Kemudian ada font yang digunakan untuk mengolah teks pada slide. Di antara misalkan mengganti jenis hurufnya, memberikan efek tebal, efek miring dan garis bawah pada teks. Ada paragraf untuk mengatur perataan pada teks. Ada juga berisikan pembuatan spasinya, ada penomoran otomatis. Kemudian ada drawing, ini untuk membuat save ya atau objek-objek pada slide. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Kemudian ada find dan replace untuk mencari dan menemukan kata dengan cepat. Kemudian untuk mengganti kata dengan cepat. Kalau Adobe Create and Share Adobe PDF ini untuk mengubah file presentasi menjadi PDF. Kemudian pada tab menu Insert digunakan untuk melakukan aktivitas penyisipan ya. Ada new slide, menyisipkan slide baru. Ada table untuk menyisipkan tabel pada slide ya. Ada picture ini untuk menyisipkan gambar, foto atau logo pada slide ya. Tinggal pilih this device, nanti tinggal kita pilih gambarnya yang akan kita masukkan ke dalam slide. Kemudian ada screenshot ini untuk mengambil tampilan aplikasi yang sedang aktif ya. Misalkan ada aplikasi yang sedang terbuka, kita mau langsung screenshot, ambil tampilannya untuk dimasukkan ke dalam slide. Ya, misalkan ini contohnya. Misalkan ini tampilan layar kita mau ambil, tinggal kita tandai, maka secara otomatis akan masuk ke dalam slide presentasi. Itu fungsinya. Kemudian ada foto album, ini untuk menyisipkan foto album. Ada save untuk menyisipkan objek-objek pada slide. Jadi banyak sekali di sini pilihannya bentuk objeknya.
Ada icon untuk menyisipkan icon-icon. Tapi nanti ini bisa digunakan kalau terkoneksi dengan internet. Ada smart art. Ya, ini menyisipkan bagan pada slide. Kemudian ada chart untuk menyisipkan grafik pada slide. Jadi banyak pilihan di sini, grafiknya tinggal dipilih saja model yang mana yang ingin kita gunakan. Kemudian yang biasa digunakan lagi di sini ada link. Link ini digunakan untuk menyisipkan link pada slide yang berfungsi untuk menghubungkan antar slide. Kemudian ada action. Ini biasa digunakan jika kita ingin memberikan tombol action pada slide untuk menghubungkan slide. Jadi tinggal klik tombol actionnya, bisa lanjut ke slide selanjutnya atau kembali ke slide. Kemudian ada komen untuk menyisipkan komen pada slide. Ada text box untuk menyisipkan kotak yang berisikan teks. Ada header and footer untuk menyisipkan catatan kaki dan catatan kepala pada slide. Ada woodart menyisipkan tulisan modifikasi. Simbol menyisipkan simbol. Ya, untuk menyisipkan simbol. Ada juga equation menyisipkan teks yang berbentuk teks matematika pada slide. Ya, jadi kalau misalkan slide-nya slide yang akan kita buat menggunakan teks matematika, maka sebaiknya kita gunakan equation ya, supaya nanti pengetikannya lebih bagus. Ada video menyisipkan video pada slide, ada audio menyisipkan audio pada slide. Ada screen recording menyisipkan record pada slide, ada insert media ya. Kemudian design digunakan untuk memberikan tampilan-tampilan desain pada slide atau background slide ya. Di sini ada banyak pilihan yang sudah disiapkan secara otomatis pada aplikasi, tinggal dipilih saja. Kemudian di sampingnya ada varian ya. Ini fungsinya misalkan sudah kita pilih salah satu background pada slide ini ya melalui Teams. Nah, setelah itu kita bisa ubah variannya di sebelah kanan ya. Ada 4 varian bisa kita gunakan di sini. Jadi setiap background ini terbagi menjadi 4 varian, tinggal kita pilih salah satu yang kita inginkan. Kemudian ada slide size, ini untuk mengatur ukuran slide. Ada format background untuk mengubah background slide. Ya, di samping tadi bisa kita pilih di sini di bagian Teams, bisa juga kita pilih pada bagian format background ya. Tadi kalau Teams ini secara otomatis pada aplikasi, kalau background slide format background bisa kita setting sesuai keinginan kita ya. Jadi bisa kita ubah-ubah modelnya mulai solid fill, gradient fill, feature, pattern dan sebagainya. Kemudian ada transition. Ini digunakan untuk memberikan animasi-animasi pada slide. Jadi animasi ini khusus untuk slide-nya, jadi beda kalau untuk teksnya. Ini animasi dikhususkan untuk slide. Ya. Kemudian ada pengaturannya di sini, ada pemberian sound, kemudian ada durasi atau kecepatan animasi slide. Apply to all, ini dipilih jika kita ingin menyamakan semua animasi untuk semua slide. Ya. Kalau kita mau beda-bedakan bisa, tapi kalau kita mau samakan semua satu animasi, maka tinggal kita nanti pilih apply to all. Kemudian ada animation. Nah, kalau animation ini animasi yang digunakan untuk teks. Ya. Kalau yang sebelah tadi adalah untuk slide-nya. Nah, kalau ini untuk teksnya atau gambarnya nanti. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah bikin presentasi, nanti bisa kita berikan efek atau animasi pada bagian slide animation. Slide show. Ini untuk melihat tampilan slide yang sudah kita buat. Banyak pilihan di sini yang bisa kita gunakan. Review untuk melihat atau mengecek spelling ya, khusus pada pengetikan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan ejaan atau kesalahan pengetikan. Dan ada view, ini berhubungan dengan tampilan, mengatur tampilan slide. Ini isinya sama yang ada pada bagian status bar di bawah. Ada juga guides, menampilkan garis bantu, guide lines untuk menampilkan garis bantu yang lebih banyak. Ada zoom, yang jelas intinya di sini sama tampilannya yang ada pada bagian status bar di bawah di sebelah kanan. Baik, demikian apa yang sempat saya sampaikan pada video kali ini tentang mengenal fungsi-fungsi pada setiap tab menu pada aplikasi Microsoft PowerPoint.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.